Jumat berkah ya. Karena kan pada saat kejadian itu di tanggal 29 ini, warga setempat juga banyak yang turun ke sini untuk membantu. Jadi ini adalah bentuk perhatian kami dan apresiasi kami kepada warga sekitar, dan mereka juga ada beberapa yang terdampak dari kejadian aksi demonstrasi yang lalu di tanggal 29. Ya, artinya kami memohon maaf karena ketidaknyamanan yang warga sekitar rasakan akibat aksi demonstrasi yang terjadi tanggal 29 ini. Dan ini kan juga bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi saya pikir ini momentum yang pas. Ini dibagikan untuk warga sekitar Warga sekitar kantor DPR. Kalau untuk kantor sementara sendiri Bu, apa sudah diputuskan begitu? Sementara ini sedang kami akan diskusikan lebih dalam dengan pihak dari gubernuran, lokasi mana yang benar-benar tepat untuk kita pakai untuk kantor. Tapi kan sudah mengkerucut menjadi beberapa pilihan saja. Sisa dinas perhubungan, dinas PU, dan Perindah. Meski begitu tetap bekerja mungkin kayak Ya, makanya saya paling tidak adalah aktivitas yang bisa kita lakukan. Hari Senin kita sudah paripurna. Paripurna soal apa Bu? APBD perubahan. Itu di mana rencananya? Rencananya hari ini baru kita putuskan di mana lokasi. Iya. Berarti tidak virtual Bu nanti paripurna. Artinya kita akan minta pertimbangan dari pihak keamanan, apakah memang dimungkinkan untuk tatap muka atau kita memang bisa menggunakan. Kalau memang tidak dimungkinkan untuk tatap muka karena alasan keamanan dan lain-lain, ya kita lakukan secara virtual seperti yang dilakukan beberapa DPRD yang ada kan, ada di Kota Makassar, DPRD gua kan juga virtual. Berkah. Nah, tadi pagi itu di ujung tanah. Terus ternyata ada juga keinginan dari Ibu Ketua DPRD sama Pak Wakil Ketua, katanya, Bu, ayo kita kunjungi masyarakat yang di belakangnya kantor DPRD. Nah, tadi juga Pak Pandit sudah tarik pasukannya dari sini untuk pengamanan. Nah, akhirnya ya udah deh, karena ini udah kejepit mau Jumatan, ya udah kita kumpulin aja di sini, kita kasih ini bagian dari Jumat Berkah berbagi. Ada berapa yang disalurkan ini Bu untuk warga sekitar kantor DPR? Di sini tadi ada 70. Ada 70-an Bu ya. Iya, soalnya kemarin kan pas kebakaran mereka tuh juga ada trauma ya, belum lagi mikirin seperti apa kalau sampai apinya menjalar ke belakang. Sampai pagi loh baru bisa bisa tidur, bisa masuk ke rumahnya, belum lagi mikirin anak-anaknya, barang-barangnya. Tadi kita dengar cerita dari mereka. Seharusnya sih tadi pagi kita ke sana, tapi baru saya dapat konfirmasi juga dari Ketua DPRD sama teman-teman. Ya udah deh, kita ajak aja Pak RW-nya ke sini. Ternyata masyarakatnya, tadinya mau simbolis aja, tapi ternyata masyarakatnya pada ke sini. Karena berhubung hari Jumat udah mau Jumatan ini, makanya ya sudah langsung aja di sini diserahin simbolis. Hari ini juga kita mau adakan beberapa titik untuk pasar murah, kerjasama dengan Bulog. Tentunya bagian dari bagaimana kita menyalurkan beras SPHP sekaligus biar menjangkau masyarakat bahwa harga beras itu bisa terjangkau. Pemerintah pusat memastikan akan memberikan perhatian penuh kepada korban insiden kebakaran dan kerusuhan di gedung DPRD Makassar. Salah satu bentuk nyata kepedulian itu adalah penyiapan rumah layak huni bagi keluarga korban yang meninggal dunia dan korban luka berat yang hingga kini masih dirawat intensif. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Direktur Jenderal Otonomi Daerah atau Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik, turun langsung melakukan kunjungan kemanusiaan ke sejumlah rumah duka dan rumah sakit Jumat 5 September. Sejak pagi keduanya mendatangi keluarga korban untuk menyampaikan belasungkawa sekaligus memastikan bahwa negara hadir di tengah duka warga. Perjalanan dimulai di kediaman almarhum Syaiful Akbar, Kasih-Kesra Kecamatan Ujung Tanai yang meninggal dalam tragedi tersebut. Suasana harum mewarnai pertemuan ketika Munafri atau Api dan Akmal duduk bersama keluarga menyampaikan doa serta janji pendampingan dari pemerintah.
Rombongan kemudian menuju rumah almarhum Muhammad Akbar Basri atau Abai, seorang honorer DPRD Makassar. Kehilangan sosok tulang punggung keluarga itu membuat suasana duka semakin terasa. Kunjungan berlanjut ke rumah almarhum Rusdam Diansyah atau Dandi, seorang pengemudi ojek online yang menjadi korban pengeroyokan saat demonstrasi di sekitar kantor DPRD. Kedatangan pejabat daerah dan pusat memberi penguatan moral bagi keluarga yang ditinggalkan. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan atau Kemenak Sulsel menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1447 Hijriah atau 2025 Masehi pada Kamis 4 September malam. Mengusung tema ekoteologi, keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kelestarian bumi dan negeri, dirangkaikan dengan istighosa, memohon keselamatan, kedamaian, kesejahteraan serta kemajuan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Menteri Agama Nasaruddin Umar menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus istighosa kebangsaan yang dipusatkan di Masjid Istiqlal. Acara ini juga diikuti keluarga besar Kemenak Sulsel secara daring. Dalam tausiahnya, Menak memperkenalkan konsep ekoteologi, yakni ajaran keberagaman yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Menak menegaskan bahwa inti dari semua agama adalah cinta-cinta kepada sesama manusia, hewan, tumbuhan, dan seluruh alam semesta. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga, bukan merusak. Sementara itu, staf sus Menteri Agama Haji Ismail Cawidu menekankan pentingnya komitmen aparatur Kementerian Agama dalam mendukung dan melaksanakan program prioritas yang telah dicanangkan Menteri Agama. Ia juga mengingatkan agar jajaran Kemenak tidak ragu mengabarkan berbagai bentuk kebaikan dan prestasi ke publik. Pemerintah Kota Makassar bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda menggelar sholat gaib di pelataran gedung DPRD Kota Makassar Jumat 5 September. Doa bersama ini ditujukan untuk 4 korban jiwa dalam insiden kebakaran yang terjadi pada 29 Agustus lalu. Sholat gaib dimulai sekitar pukul 13.30 WITA, diikuti ratusan jamaah yang terdiri dari Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin atau API, jajaran SKPD, anggota DPRD, Kejari, Dandim, mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Se-Kota Makassar hingga masyarakat umum. Suasana hening dan penuh keharuan menyelimuti pelataran DPRD, terlebih dengan terpampangnya foto-foto keempat korban di hadapan jamaah. Api menegaskan bahwa sholat gaib bukan hanya bentuk penghormatan terakhir, tetapi juga pengingat agar tragedi ini menjadi pelajaran besar. Ia menambahkan kondisi Kota Makassar perlahan membaik berkat koordinasi lintas sektor antara pemerintah, kepolisian, TNI, dan masyarakat. Aktivitas warga juga disebut mulai kembali berjalan normal. Namun ia menegaskan bahwa tragedi yang menelan korban jiwa di DPRD tidak bisa dipandang sebagai aksi unjuk rasa biasa. Terkait pengamanan di area DPRD pasca insiden, API menyampaikan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan aparat TNI dan Polri. Pemerintah kota, kata dia, siap mendukung langkah terbaik demi stabilitas dan keamanan.